Edunitas, being successful is easy. Halo sahabat Edunitas, ketemu lagi sama kita, aku Intan Nuraida dan aku Hilmi Ali. Kita balik lagi di konten Edu Info. Nah, sebelumnya kita mau minta maaf nih sama sahabat-sahabat Edunitas. Karena selama ini kita vakum. Oh, yaudah. Nah, sebelumnya kita mau minta maaf nih sama sahabat-sahabat Edunitas karena selama ini kita vakum buat bikin konten di Edu Info ini. Ya benar, soalnya karena kondisi juga ya antara kerja dan kuliah, sehingga kita belum punya waktu buat fokus kerjaan ini. Iya, jadi kita kurang bisa bagi waktunya. Aku jadi ngomongin kekurangan. Oh iya. Oke, tapi kita bakalan berusaha mulai saat ini kita bakalan bikin video secara konsisten gitu ya Kak ya. Oke, nah kita langsung masuk aja ke topik Edu Info kali ini. Ya, jadi di topik ini karena kita menemukan ada info yang unik nih gitu. Tentang penemuan. Dan topik kali ini yang akan kita bahas adalah 6 penemuan teraneh di dunia. Oke, yang pertama bakalan aku bacain ya. Ya. Oke, jadi penemuan pertama yang bakalan aku bawain adalah bar sound bubble. Jadi bar sound bubble adalah sebuah alat yang terbuat dari bubble kedap suara. Alat ini memungkinkan untuk jadi dua orang itu memasukkan kepalanya ke dalam alat tersebut sehingga mereka bisa mengobrol tanpa terdengar oleh orang lain. Ya, esensinya apa? Kenapa? Biar ada privasi gitu obrolannya. Iya, jadi kalau di artikel ini dibilang tuh jadi kalau misalnya mau ngegosip itu nggak bakalan kedengeran sama orang lain. Oh. Tapi menurut aku pribadi ini tuh kayak kurang relevan gitu. Ya ngapain? Iya. Mungkin bisa ngegosip di lewat WA atau apa. Kalau misalnya memang mau ngobrolin sesuatu yang privasi. Tapi akhirnya diproduksi nggak mungkin lah ya orang. Kayaknya sih enggak Kak. Oh iya udah. Oke, yang kedua dari saya ya. Ini ada nama barangnya itu anti bandit bag. Atau kalau misalkan diartikan tuh tas anti pencuri gitu. Dulu itu ada zamannya pada abad 19 ya. Jadi barang ini digunakan untuk menghindar dari pencuri dengan cara menarik kail yang ada di tas. Jadi ditarik, terus kemudian secara otomatis barang-barangnya itu terlempar dari si tasnya. Gitu. Jadi tujuannya untuk biar nggak dicuri sama orangnya. Kan aneh banget gitu loh ya. Tunggu. Jadi kalau misalnya kita tahu barang kita mau dicuri gitu, ceritanya mau diambil terus kita langsung narik kita gitu. Kita langsung narik pakai tas yang lain gitu loh. Buat narik kailnya terus barangnya keluar. Gitu. Jadi takut kan. Jadi bikin susah juga ya buat si pencurinya ya. Iya betul. Jadi penemuan ini ditemukan oleh John Rivet pada abad 19 gitu. Terus setelah itu ya nggak diproduksi lagi gitu. Sekarang kan udah ada yang baru kan ya tas anti pencuri kan gitu. Mungkin itu tadi salah satu inovasinya. Maksudnya salah satu kenapa sekarang ada tas yang anti maling itu Kak. Betul. Awalnya dari situ mungkin. Oke, selanjutnya yang ketiga ada easy reader. Jadi easy reader itu adalah sebuah alat yang berbentuk kayak telapak tangan gitu. Nah, alat ini tuh berfungsi buat membantu kita ketika kita membaca buku. Pengganti tangan berarti? Iya, jadi kayak tangan pengganti gitu. Jadi nanti ada telapak tangan yang ada di hadapan kita. Jadi kalau kita misalnya mau baca buku, itu bukunya bisa kita taruh di sini, di depan kita. Jadi tangan kita bisa melakukan hal yang lain. Kalau menurut aku pribadi, ini sih cukup berfungsi ya. Kalau misalnya kita mau baca sambil makan misalnya, atau enggak mau baca ketika tiduran, tangan kita kan nggak pegel kayak gini terus, gitu. Kalau menurut kakak sendiri gimana penemuan kayak gini? Ya cukup berfungsi sih, tapi kan nggak semua buku paling kan. Kalau tablet, ya nggak bisa sih. Kan, Ya, yang kedua ini ada namanya finger nose stylus gitu ya. Apa itu? Jadi atau artinya itu jari hidung yang keras gitu. Jadi barang ini berfungsi sebagai pengganti jari untuk menekan tombol ke HP. Gitu. Jadi karena ukurannya dengan cukup panjang gitu ya dan besar. Jadi barang ini diklaim memiliki kemudahan untuk menekan tombol HP sambil melakukan kegiatan lain gitu.
Dan penemuan ini dibuat pada tahun 2011 oleh Dominic Wilcox selaku desainer dari London. Terus akhirnya dihentikan. Nggak diproduksi. Iya, jadi kalau misalkan kamu lagi mandi atau lagi baca buku, lagi makan, nah itu kan tangannya kan kepake kan. Nah itu. Terus yang satunya itu HP-nya itu di touch-nya pakai hidung. Jadi bisa scroll gitu ya. Gini gitu. Tapi nggak guna juga kan kalau megang pakai HP kan pakai jari bisa gitu kan. Tapi itu mungkin berfungsi Kak buat kalau tim yang mager, walaupun cuma scroll HP mager bisa pakai itu. Iya. Oke, jadi yang kelima ada GV Cut. Jadi GV Cut itu adalah alat yang menggabungkan beberapa pemotong kuku itu menjadi satu. Nah, di artikel ini tuh diklaim bahwa dengan menggunakan alat ini kita bisa menghemat waktu untuk memotong kuku. Jadi beberapa pemotong kuku itu dijadikan satu. Jadi kita bisa langsung motong kuku di 4 jari kita. Oh, jadi kukunya langsung ada 4 gitu, maksudnya di satu tekan gitu ya? Iya, satu potong semua. Iya, langsung bisa kayak gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, khususnya buat para cewek-cewek, itu kurang sih Kak. Jadi kalau misalnya buat cewek-cewek tuh lebih baik lama sedikit tapi rapih gitu. Jadi kalau cewek tuh motong kuku kayak ada dirapihin gitu-gitu. Kalau kira-kira untuk cowok sendiri gimana? Cowok mah nggak mikirin gitu ya, langsung potong-potong aja gitu kan. Jadi alat ini berfungsi? Ya berfungsi juga kok. Oke, yang terakhir dari aku ya. Ini ada namanya umbrella rain tube atau payung tabung hujan. Oke, apa itu? Jadi benda ini merupakan payung yang dilapisi plastik panjang dan berbentuk tabung digunakan untuk menutupi seluruh badan dari yang menggunakannya. Dan ini terbuat dari plastik gitu loh. Jadi ketika orang megang payung tuh kan ada plastiknya. Nah, itu namanya umbrella rain tube gitu. Plastiknya nutupin semua badannya gitu. Kalau menurut aku sih itu bagus banget deh. Soalnya kan kadang kalau kita cuma pakai payung gitu, kadang basah-basah karena kena angin ya. Iya, dan juga kalau misalkan ada mobil lewat gitu kan kena cipratan gitu. Ini emang cukup unik sih. Dan ini penemuannya ditemukan pada abad 20 di Jepang. Udah lama banget ya? Iya, tapi sampai saat ini nggak nemuin siapa pembuatnya, mungkin dia malu kali. Oke. Padahal ini bagus banget. Dan sekarang diproduksi nggak Kak? Nggak tahu. Kayaknya sih diproduksi deh. Tadi beberapa penemuan terunik di dunia yang kita sampaikan. Menurut sahabat Edunita sendiri, mana yang terunik dan berfungsi, mana juga yang kayaknya aduh ini tuh useless banget dan gak berfungsi banget gitu. Betul, ya karena ini barang-barang unik nih nggak semuanya nggak berguna ya. Semuanya ya ada yang berguna, ada yang enggak. Ada yang enggak juga. Nanti sahabat Edunita bisa komen di bawah. Oke, itu saja dari kita. Kalau misalkan ada sahabat Edunitas yang mau menyampaikan ada ide lain atau informasi lain, tinggal ditulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel kita. Oke, bye-bye. Edunitas, being successful is easy.